Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama. Namun sebelum itu, kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu atas kami, sehingga pagi ini kami dapat mengikuti program ini untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah bagi kami lewat firman dan persekutuan kami. Kelak firman-Mu yang akan selalu meneguhkan iman kami kepada Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Injil Matius 11 ayat 29 yang berbunyi, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan orang percaya, ada banyak proses yang harus dilalui, baik itu susah maupun senang. Namun terkadang ada juga orang percaya ketika melalui proses yang tidak menyenangkan, terkadang menjadi lemah dan putus asa. Bahkan tidak jarang ada orang percaya yang tidak siap menerima keadaan atau kondisi yang tidak sesuai harapan. Seharusnya sebagai orang percaya, kita selalu siap menerima kuk, sebagai mana ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul perikop Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30 berjudul Ajakan Juru Selamat. Artinya Tuhan Yesus mengajak kepada seluruh pengikutnya, terlebih kepada orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Hal ini kita dapat membacanya pada ayat 28 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, yang menjadi contoh atau teladan kita sebagai orang percaya adalah Yesus. Yesus mengajak kita untuk belajar kepada Yesus. Yesus lemah lembut dan rendah hati. Dari semua beban yang mungkin kita tidak dapat atasi, kita serahkan kepada Yesus. Kita tunduk kepada Yesus, berserah penuh pada kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi penghalang kita sehingga kita tidak merespon undangan Yesus? Apakah dosa kita? Apakah karena tekanan hidup? Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan dunia sekarang ini kadang membuat kita takut, kadang membuat kita tertekan, membuat kita khawatir, sehingga kita menjadi lemah. Sakit penyakit terkadang membuat kita putus asa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang sudah kita baca tadi, Yesus mengundang untuk datang kepadanya. Seberat apapun beban yang menghimpit, dikatakan bahwa ketika kita memenuhi undangan Yesus, maka kita akan mendapat ketenangan. Ayat 30 berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk berbicara tentang aturan yang mengikat bagi bangsa Yahudi pada saat itu, tentang aturan-aturan yang dibuat oleh ahli Taurat. Oleh sebab itu, Yesus mengajak serta menawarkan kepada orang-orang yang sedang letih lesu itu untuk datang kepadanya. Yesus adalah penggenapan daripada hukum Taurat. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus akui bahwa melakukan firman Tuhan tidaklah mudah. Tetapi kita harus dapat melakukannya sebab ini adalah perintah Tuhan. Dan tentunya kita telah mengenal siapa Allah kita. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan ayat 5 berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Haleluya. Salah satu kriteria untuk melakukan firman Tuhan serta melakukan perintah-perintah Tuhan, yaitu memiliki sikap yang lemah lembut, yang berarti rendah hati di hadapan Tuhan. Dan roh yang lembut itu harus ada di dalam diri kita. Mengapa kita harus memiliki sikap ini? Sebab jika kita tidak memiliki kerendahan hati, maka kita tidak akan dapat melakukan firman Tuhan. Kita belajar kepada Yesus. Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Yesus yang berada di tempat yang maha tinggi, di sorga mulia, rela turun ke dalam dunia ini demi menyelamatkan umat manusia. Rela disalib, rela dihina, demi menebus dosa seluruh manusia. Ketika Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat serta imam-imam, Tuhan Yesus selalu bersikap lemah lembut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah kerendahan hati untuk mengakui siapa kita di hadapan Tuhan, dengan menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang telah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita beroleh selamat. Sikap kerendahan hati ini sangat melekat dalam pribadi Yesus, di mana selain menjadi pribadi yang rela disalib, Yesus turun ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28 berkata,
sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah Rasul Paulus yang menganggap dirinya paling hina di antara semua rasul dan yang paling berdosa. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dengan rendah hati hanya ingin bermegah dalam kasih karunia Allah dan kepada salib. Dan ini diungkapkan Paulus dalam surat Filipi 3 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di rumah. Jadi demikian juga dengan kita, apapun keadaan kita, mari kita terus bermegah dalam Tuhan, yang disertai juga dengan kerendahan hati. Bermegah karena Tuhan sudah selamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa janji Tuhan kepada orang yang selalu rendah hati? Yang pertama, Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Yang kedua, Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan yang ketiga, Amsal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kerendahan hati harus kita miliki sehingga akan terus menyadarkan siapa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, maka dengan kemurahan dan kasih karunia Allah yang sudah kita terima, kiranya memberikan kerelaan serta ketulusan bagi kita, sehingga kita dapat menerapkan sikap kerendahan hati itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Roh Kudus kiranya menolong kita semua dan memampukan kita untuk dapat melakukannya. Sebagai orang yang percaya, kita wajib melakukannya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, tetapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang adil. Sefanya 2 ayat 3 berkata, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Berikanlah kepada kami selalu sikap yang rendah hati, sehingga dalam setiap perbuatan kami, kiranya kami hanya melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Roh Kudus, mampukan kami untuk selalu melakukan yang baik dan memuliakan Tuhan. Roh Kudus, jagai hati kami, sehingga sikap rendah hati selalu ada pada kami. Bapa yang baik, sertailah aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan campur tangan dan memberkati. Dan hamba berdoa
bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti program ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin.